Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Bismillah. wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu? Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah. sehat dan semangat ini. Ya, alhamdulillah ya kita bisa ketemu kembali setelah sekian lama tidak bersua. Ya, jadi izinkan saya hari ini sebagai fasilitator akan mensupervisi Bu Novi ya sebagai coach. Saya Pak yang Zainul coach. yang Pak Zainul yang sebagai coach, kemudian Bu Novi yang sebagai coachee ya. Oke. Oke, untuk Pak Zainul sebelum mulai ya praktik coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Zainul. Mohon izin Pak Zainul, oke? Ya Bu. Yang pertama ini dari supervisi ini keterampilan atau kompetensi apa yang ingin ditingkatkan oleh Pak Zainul? Eh, yang ingin saya tingkatkan yaitu skill presence saya, kehadiran. Saya merasa atau dari penilaian orang-orang terdekat saya, katanya saya itu tidak punya apa ya, tidak reaktif gitu, cuek jadi orang gitu. Oh begitu Mungkin ya. dengan kegiatan coaching ini kan kita harus apa ya, memberikan keyakinan ke coach kita bahwa kita benar-benar mendengarkan gitu. Jadi selama ini saya merasa yang kesannya juga agak cuek jadi orang. Jadi skill kehadiran itu yang ingin saya Ibu minta tolong untuk bantu amati gitu. Oh iya, berarti saya nanti lebih mengamati ke kehadiran, presence ya Ya, istilahnya ya. ya. Kemudian harapan Pak Zainul atau tujuan Pak Zainul dari kegiatan supervisi ini apa? Harapannya nanti Ibu sebagai supervisor itu bisa membantu saya untuk melihat diri saya gitu dari pengamatan Ibu yang mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan saya ke depannya dalam melakukan coaching ini. Terima kasih Pak Zainul. Kalau Oke. begitu, mari kita mulai ya. Silakan Bu Novi sebagai coaching, kemudian Pak Zainul sebagai coach, sorry, saya sebagai supervisornya ya. Izinkan saya untuk meng-off-kan kamera ya, Bapak Ibu. Silahkan. Selamat pagi Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Pak Zainul. Gimana kabarnya Bu Kepala hari ini? Nah, gimana ya? Kabar kabur ini saya lagi ada kebingungan Pak Zainul. Ada kebingungan. Nggih. Oh, ini jangan-jangan itu gara-gara itu Ibu tumben ini ingin curhat sama saya ini. Betul sekali Pak Zainul. Kebetulan kita ini kan sama gitu. Sama-sama kepala sekolah baru. Baik. Kalau begitu begini caranya Bu, supaya diskusi kita ini terarah gitu kan tidak banyak waktu ini. Apa yang Bu Novi ingin dapatkan dari diskusi kita siang ini? Saya ingin gitu menemukan solusi untuk ke permasalahan saya. Oh, tadi. Eh, kalau saya boleh tahu masalahnya apa Bu? Tapi kerahasiaannya bisa terjaga kan ya? Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Zainul sudah mau mendengarkan saya untuk bercerita. Begini, kita kan sama-sama nih kepala sekolah baru dan terbilang usia masih muda seperti itu. Nah, ada beberapa rekan guru saya di sekolah itu uh, cukup senior dibandingkan terlihat gitu. Jika dilihat dari masa kerja, dari usia, begitu juga dari pangkat dan golongannya. Nah, kebetulan guru-guru senior ini kemampuan IT-nya itu
masih kurang. Sedangkan kita ketahui bersama sekarang itu IT itu sangat dibutuhkan karena pelaporan apapun sekarang berbasis IT seperti halnya pengajuan SKP, kemudian pengusulan berkala itu menggunakan IT. Jadi saya galau gitu bagaimana sih ngadepin guru-guru ini. Baik, izinkan saya mengambil poin dari cerita Bu Nopi bahwa di sekolah Bu Nopi itu ada beberapa rekan gurunya yang sudah senior ini gaptek ya, belum terlalu paham IT, itu yang membuat Bu Nopi susah nih bagaimana cara mengembangkannya gitu. Jadi itu tujuannya kita diskusi ya bagaimana menemukan solusinya. Kira-kira begitu ya. Tolong Ya, dikoreksi kalau saya keliru. betul sekali Pak Zainul. Baik, coba sekarang saya pengen Bu Nopi menceritakan dulu keadaan sekolahnya dulu, keadaan guru-gurunya gitu, perbandingan antara yang senior sama yang junior gitu. Di sekolah saya guru seniornya itu 3 yang belum bisa IT, yang tidak bisa sama sekali IT. Namun itu banyak guru-guru lain yang usianya masih muda. Mereka terus berkembang, kemampuan IT-nya juga bagus seperti itu. Oh, begitu ya. Eh, kalau saya boleh tanya begini, apa rencana-rencana yang mungkin ada di benak Bu Nopi nih? Pasti kan kalau ketika kita menghadapi masalah pasti akan ada rencana gitu. Ada rencana-rencana ABCD yang ingin kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Mungkin Bu Nopi bisa cerita apa saja rencana yang ada di benaknya untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, seperti yang saya ceritakan nih, Pak Zainul, di sekolah saya yang senior 3 yang tidak bisa IT. Nah, yang lainnya itu masih muda, masih bisa IT. Rencana saya seperti itu. Saya ingin gitu, rekan-rekan guru yang bisa IT itu melatih atau memberikan bimbingan gitu, mendampingi nih rekan-rekan guru yang senior terutama dalam pengisian SKP, dalam pengajuan berkala, dalam pembuatan media pembelajaran seperti itu. Karena jika dia didampingi oleh rekan-rekan yang muda gitu, mungkin akan lebih leluasa, akan lebih nyaman rasanya. Seperti itu Pak Zainul. Oh, begitu. Rencana yang bagus kalau menurut saya, Bu. Jadi sebenarnya masalah rekan-rekan guru yang mungkin IT-nya belum terlalu bagus gitu di rencana Bu Nopi itu ada niat untuk memanfaatkan rekan-rekan yang masih muda ini. Jadi sebenarnya dia saling tambal sulam gitu ya. Jadi ini ada masalah IT nanti akan dibantu sama yang muda-muda. Kira-kira seperti itu ya, Bu Nopi. Iya, seperti itu sih dalam pikiran saya. Oke. Sekarang saya ingin menanyakan lagi. Tadi kan udah ada rencana nih akan melibatkan guru-guru yang masih muda nih, yang masih fresh, yang IT-nya masih bagus ini. Kegiatan seperti apa yang Bu Nopi akan lakukan? Seperti apa bentuk kegiatannya begitu? Baik, kegiatan berbagi, misalnya dalam hari Sabtu diselesai pembelajaran karena anak-anak itu kan pulangnya lebih awal gitu. Nah, guru-guru akan berkumpul seperti itu. Di sanalah akan mengisi SKP bersama. Jadi akan dibimbing seperti itu, seperti kegiatan workshop mini lah atau kegiatan berbagi. Nah, nanti guru-guru senior ini masing-masing akan didampingi oleh 1 orang
guru lain. Jadi punya pendamping masing-masing yang akan membimbing seperti itu. Dan itu rencananya akan dilakukan setiap hari Sabtu. Terkait targetnya bagaimana Bu Guru? Berapa lama waktu yang dibutuhkan misalnya? Kan harus ada target nih setiap kegiatan itu supaya terarah gitu. Target saya untuk dapat tercapai tentunya untuk yang awal sekarang itu sampai berakhirnya tahun ajaran ini itu ya sekitar bulan Juni. Jadi saya targetkan sampai bulan Juni. Ya begitu. Target bulan Juni. Berarti kira-kira kapan mau dimulai ini kegiatannya? Kegiatannya akan saya mulai pada hari Sabtu pekan depan karena pekan ini anak-anak mid semester. Jadi setelah mid semester hari Sabtu pekan depan saya akan memulai program tersebut. Oke. Baik, saya senang sekali mendengar cerita Bu Novi. Tadi programnya bagus dan akan sesegera mungkin dilaksanakan. Mungkin untuk menguatkan komitmen saja nih Bu Novi. Siapa saja yang akan dilibatkan di kegiatan ini mungkin untuk mengingatkan supaya rencananya itu berjalan lancar gitu. Selain Bu Novi sendiri. Yang akan saya libatkan yang paling pertama tentu bantuan guru-guru muda yang dapat mendampingi guru senior. Yang kedua yaitu operator, karena kepala sekolah itu bisa dibilang operator itu adalah tangan kanannya atau asisten. Saya akan minta untuk terus diingatkan agar program ini bisa berjalan seperti itu. Dan tentunya seluruh rekan-rekan yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Bu Novi atas diskusinya hari ini. Bagaimana perasaannya setelah kita berdiskusi, Bu Novi? Eh, saya merasa lega gitu ya. Saya dapat penguatan gitu dari apa yang saya lakukan. Baik, terima kasih juga atas penghargaan dari Bu Novi, atas waktunya juga, atas kesediaannya Terima juga kasih juga berbagi. Pak Zainul sudah mau mendengarkan saya. Ya, karena waktu kita tidak banyak, jadi sesi diskusi kita akan akhiri ya, Bu Novi. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, ketemu kembali. Halo Pak Zainul, gimana kabarnya? Kita selesai ya. Oke, Ya, Pak Bu Zainul. Sumi, ini agak deg-degan sedikit ini. Oke, setelah kegiatan praktik coaching tadi, menurut Pak Zainul nih, bagaimana nih performa dari Pak Zainul tadi ketika melakukan praktik coaching? Eh, Mungkin kalau secara keseluruhan sih ya lumayan lah kalau menurut saya, Bu. Cuma ada beberapa hal yang seperti yang saya bilang di awal memang mungkin perlu banyak latihan gitu. Seperti bagaimana kontak mata, terus bahasa nonverbal kepada lawan bicara gitu. Supaya saya tidak terkesan eh, mengacuhkan lawan bicara. Oh iya, begitu ya. Oke, terima kasih Pak Zainul atas penilaian performanya sendiri tadi ya. Jadi izinkan saya untuk apa istilahnya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ketika praktik coaching berlangsung. Secara keseluruhan, seperti yang tadi tujuan kita coaching tadi itu ya seperti sekali ini ada yang ingin ditingkatkan oleh Pak Zainul adalah kehadiran ya.
pada kuci ya. Secara keseluruhan sudah bagus, gesturnya juga sudah bagus. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah tatapan mata kepada kuci. Tadi saya lihat, tadi saya lihat lebih banyak ke atas. Apakah grogi atau bagaimana? Mungkin lebih fokus ya, lebih fokus lagi tatapannya, anggukannya juga sudah bagus anggukannya. Kalau masih di tatapan itu saja sih. Kalau bahasa rasanya ya, teknik rasa ya, bertanya dengan rasa atau belum menggunakan rasa yang menyeluruh mungkin. Lebih banyak ke atas tadi kalau saya amati. Kemudian kalau dari segi pertanyaan dan lain sebagainya, saya lihat sudah sangat bagus, sudah tepat ya, tepat sasaran, kemudian memotivasi juga dan mampu menggali ya info dari si Kuci tadi dengan luar biasa. Kuci menyampaikan mengalir deras ya, dan itu sangat bagus untuk proses kucing sehingga tujuan-tujuan dari pertemuan ini bisa tercapai ya. Kemudian si Kuci juga sudah merasa lega, sudah mulai menemukan titik penyelesaian dari yang dihadapi. Jadi itu hasil pengamatan saya ya. Jadi secara keseluruhan sudah sangat bagus Pak Zainul. Terima kasih Pak Zainul atas Terima kasih. penampilannya hari ini ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju dengan pendapat saya tadi? Setuju. Setuju ya. Oke. Kalau setuju, karena waktu mungkin kita akhiri saja ya kegiatan praktik kucing dan supervisi pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Semoga kita juga bisa bersua kembali, silaturahminya tetap terjalin dan tetap komunikasi ketika ada hal-hal yang memang mau didiskusikan. Terima kasih Bu Novi, terima kasih Pak Zainul. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.